Assalamualaikum. Kita kembali belajar matematika bersama Bu Evi ya. Nah, untuk sahabat yang sekarang duduk di kelas 12 SMA, itu sahabat akan menjumpai materi statistika. Sebelum sahabat menyajikan data, kemudian melakukan perhitungan, baik itu di ukuran pemusatan data ataupun ukuran penyebaran data, penting sekali sahabat harus paham beberapa pengertian dasar yang ada di dalam statistika. Nah, tenang aja, di video kali ini kita akan bahas beberapa pengertian dasar yang ada di dalam statistika. Sebelum ke permasalahan itu, coba kita lihat gambar berikut. Ini ada sebuah kecamatan yang ada di desa. Nah, kalau dari sini, kira-kira menurut sahabat mana yang merupakan populasinya dan mana yang merupakan sampelnya? Kira-kira kalau ada permasalahan seperti ini, sahabat sudah bisa menjawabnya? Ya, nanti kita akan bahas apa sih populasi, apa sih sampel. Oke, populasi dan sampel. Populasi itu adalah seluruh objek yang akan diteliti. Sedangkan sebagian dari populasi tersebut yang benar-benar diamati, itulah yang disebut dengan sampel. Oke, bisa paham ya? Populasi itu seluruhnya, sedangkan bagian itu yang diamati itulah yang disebut sampel. Oke, berarti dari permasalahan tadi, mana yang merupakan populasi, mana yang merupakan sampel? Ya, populasinya itu adalah seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut, yaitu ada 14 desa. Nah, sampelnya itu bisa sahabat mau ambil berapa desa. Kalau 5 desa ya bisa desa 2, desa 6, desa 7, desa 11, dan desa 13. Atau sahabat bisa ambil acak, random, 5 desa itu apa aja. Itulah sampelnya. Oke ya, sekarang datum dan data. Apa sih datum? Apa sih data? Datum adalah catatan, keterangan, atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian, apapun itu. Nah, sedangkan datum-datum yang telah terkumpul itu yang disebut data. Jadi kalau datum itu per catatannya, per keterangannya, per informasinya, sedangkan datum-datum yang telah terkumpul menjadi satu, itulah yang disebut data. Nah, selama ini mungkin kita keliru ya menyebut data dan datum. Contohnya seperti berikut. Oke, dalam sebuah data berikut, seperti yang sahabat lihat ya, di sini ada nomor petak sawah 1, 2, 3. Ini masing-masing luasnya, ini berat padinya, ini kualitasnya. Nah, bilangan-bilangan 2400, 2200, 2700, 1800, 1750, 2050 masing-masing, inilah yang disebut datumnya. Nah, sedangkan kumpulan seperti ini yang disebut data. Gitu ya. Nah, data sendiri itu ada nanti terbagi banyak macamnya. Nah, kali ini ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Dasar katanya kualitas, sahabat ya. Jadi kualitas itu menunjukkan sifat atau keadaan objek. Misalnya kaya, miskin, kemudian pintar, kurang pintar, gitu ya.
sifat, baik, buruk, sifat dan keadaan. Atau agamanya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, data kuantitatif itu adalah data yang menunjukkan jumlah ukuran objek dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Contohnya mungkin tinggi badan, gitu ya, kemudian berat badan. Jadi ada ukuran bilangannya. Oke, ini nanti diskusi bisa sahabat lakukan dengan teman-temannya. Coba sebutkan contoh data yang termasuk ke dalam data kualitatif dan coba sebutkan contoh data yang termasuk ke dalam data kuantitatif. Selain yang Bu Evi sebutkan tadi ya. Oke, berikutnya data cacahan dan data ukuran. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyaknya objek. Yuk, kira-kira apa contoh data cacahan? Oke, data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek, dengan cara mengukur. Nah, kalau membilang ini menghitung 1, 2, 3 gitu ya. Kalau tidak mengukur ini ya mengukur panjang gitu, itu mengukur. Oke, ini diskusi selanjutnya buat sahabat rumah pintar. Coba sebutkan contoh data yang termasuk ke dalam data cacahan dan coba sebutkan contoh data yang termasuk ke dalam data ukuran. Diskusi kedua ya. Oke, selanjutnya ada statistika dan ada statistik. Di mana letak perbedaannya? Ya, statistika adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara satu, mengumpulkan dan menyusun data. Setelah itu diolah dan dianalisis datanya, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. 2. Menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data yang disebut statistik. Oke. Cukup dulu untuk di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya yang pasti masih membahas tentang kelanjutan statistika. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.